Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Aulia dari kelompok 4. Di sini saya bersama 3 rekan saya, yaitu Rafa, Adisti, dan Widi. Di sini kami akan memaparkan materi tentang warga negara. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, materi kedua akan dibahas oleh Rafa, materi ketiga akan dibahas oleh Adisti, dan materi keempat akan dibahas oleh Widi. Warga negara. Pengertian. G. Mudrock menyatakan bahwa warga negara adalah suatu hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai kegiatan struktur politik, sosial, dan kehidupan kultural melalui pemberian ide, gagasan, bahkan ikut serta dalam menciptakan bentuk-bentuk atau formula yang tepat di dalamnya. Adapun menurut A.S. Hikam mendefinisikan warga negara dari kata citizenship, yaitu sebagai kumpulan anggota dalam suatu kelompok atau komunitas yang pada akhirnya membentuk sebuah negara sendiri. Dilihat dari segi hubungan antar warga negara, bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban terhadap negaranya, begitu pula sebaliknya negara harus memberikan hak-hak warga negaranya, dan negara harus menjamin serta melindungi hak yang dimiliki warga negara. Ketentuan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain atau asing yang disahkan dan ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, asas-asas kewarganegaraan. Asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Ius dalam bahasa Latin berarti hukum dan sanguinis artinya darah. Dengan demikian, ius sanguinis diartikan sebagai bentuk kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dan ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tersebut. Yang kedua, ada asas ius soli atau tempat kelahiran. Ius soli merupakan istilah dalam asas penentuan kewarganegaraan seseorang yang diambil dari bahasa Latin. Ius artinya hukum atau pedoman, sedangkan soli dari kata solum artinya negeri, tanah, atau daerah. Dalam asas ius soli, kewarganegaraan seseorang dilihat berdasarkan tempat kelahirannya. Yang ketiga, ada status kewarganegaraan. Yang pertama ada apartheid. Apartheid merupakan sebuah konsep mengenai adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua, ada bipartheid. Bipartheid merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus atau bisa disebut juga dengan dui kewarganegaraan. Yang ketiga, ada multipartheid. Multi artinya banyak dan partrid berarti kewarganegaraan. Dengan kata lain, multipartheid menunjukkan pada konsep mengenai seseorang yang memiliki banyak kewarganegaraan. Pemerintah dalam suatu negara biasanya menggunakan dua sistem stelsel untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Yang ketiga, status kewarganegaraan. Yang pertama, apartheid. Apartheid merupakan sebuah konsep mengenai adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua, ada bipartheid. Bipartheid merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus atau bisa disebut juga dui kewarganegaraan. Yang ketiga, ada multipartheid. Multi artinya banyak dan partheid berarti kewarganegaraan. Dengan kata lain, multipartheid menunjukkan pada konsep mengenai seseorang yang memiliki banyak kewarganegaraan. Pemerintah dalam suatu negara biasanya menggunakan dua sistem stelsel untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Yang ketiga, status kewarganegaraan. Yang pertama ada apartheid. Apartheid merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua, ada bipartheid. Bipartheid merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus atau bisa disebut juga dengan dui kewarganegaraan. Yang ketiga, ada multipartheid. Multi artinya banyak dan partheid berarti kewarganegaraan. Dengan kata lain, multipartheid menunjukkan pada konsep mengenai seseorang yang memiliki banyak kewarganegaraan.
Pemerintah dalam suatu negara biasanya menggunakan dua sistem stelsel untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Yang ketiga ada status kewarganegaraan. Yang pertama ada apatrid. Apatrid merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua ada bipatrid. Bipatrid merupakan sebuah konsep mengenai seorang penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus atau bisa juga disebut dengan dwi kewarganegaraan. Yang ketiga ada multipatrid. Multi artinya banyak dan patrid berarti kewarganegaraan. Dengan kata lain, multipatrid menunjukkan pada konsep mengenai seseorang yang memiliki banyak kewarganegaraan. Pemerintah dalam suatu negara biasanya menggunakan dua sistem stelsel untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif mengandung pengertian bahwa seseorang untuk menjadi warga negara harus melakukan tindakan hukum secara aktif atau dikenal dengan istilah naturalisasi biasa. Adapun sistem stelsel pasif adalah penentuan kewarganegaraan seseorang tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu, artinya dengan sendirinya orang tersebut akan dianggap menjadi warga negara. Berkenaan dengan dua konsep stelsel tersebut, pada dasarnya setiap warga negara dalam suatu negara mempunyai hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak warga negara untuk memilih suatu kewarganegaraan atau disebut stelsel aktif. Sementara hak repudiasi adalah hak warga negara untuk menolak atau tidak menerima suatu kewarganegaraan atau bisa disebut juga dengan stelsel pasif. Lalu selanjutnya yang keempat ada warga negara Indonesia. Negara Republik Indonesia memiliki konstitusi yang sangat jelas dalam penentuan warga negara. Konstitusi Indonesia menegaskan secara jelas yang disebut sebagai warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai warga negara Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa yang dimaksud penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah mereka bangsa Indonesia asli dan orang asing atau bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Penduduk negara Indonesia yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas dua unsur, yakni warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra Pribumi. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan pasal 163 Indische-Staatsregeling 1927. Adapun yang dimaksud golongan Eropa meliputi bangsa Belanda selain bangsa Belanda tetapi dari Eropa, serta orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa. Berbeda dengan golongan Eropa, golongan Timur Asing meliputi orang-orang golongan Tionghoa dan orang-orang golongan Timur Asing tetapi bukan Cina. Golongan Bumi Putra atau golongan pribumi terdiri dari orang-orang Indonesia asli beserta keturunannya dan orang lain yang menyesuaikan dirinya dengan pertama. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang penduduk serta hubungan negara dengan warga negara diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia atau UU KI yang disahkan pada tahun 2006. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menegaskan bahwa seseorang dikatakan warga negara Indonesia apabila orang yang bersangkutan sesuai perjanjian pemerintah Republik Indonesia dan sebelum UU KI tahun 2006 berlaku.
orang tersebut sudah menjadi warga negara Indonesia. Anak yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah atau diakui dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Anak dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing yang dihasilkan dari perkawinan sah atau perkawinan yang diakui secara hukum, agama, dan negara. Begitu pula sebaliknya, anak dari seorang ayah warga negara asing dan ibunya seorang warga negara Indonesia melalui perkawinan sah atau resmi, baik secara hukum, agama, dan negara. Perkawinan yang sah artinya perkawinan tersebut resmi secara agama dan perkawinan tersebut tercatat secara resmi di catatan negara atau sipil, tidak bisa ketika pernikahannya itu hanya sah di mata agama. Anak yang dihasilkan melalui perkawinan sah antara seorang ibu dari warga negara Indonesia atau WNI dan ayahnya merupakan warga negara asing atau WNA, dan anak yang dimaksud tidak mendapat status kewarganegaraan dari negara asal ayahnya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan sah, di mana seorang ayah merupakan warga negara Indonesia dan telah meninggal dunia dalam kurun waktu 300 hari sebelum kelahiran anak. Selain itu, seorang anak yang dilahirkan bukan dari perkawinan sah, tetapi ibunya merupakan warga negara Indonesia. Begitu pula dengan anak yang dilahirkan bukan dari perkawinan sah antara ibu warga negara asing dan ayahnya berstatus kewarganegaraan Indonesia, di mana anak tersebut sebelum usianya mencapai 18 tahun atau belum kawin diakui sebagai anak oleh ayahnya. Seorang anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia di mana ayah dan ibunya tidak diketahui secara jelas status kewarganegaraannya dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya, termasuk seorang anak yang dilahirkan tetapi tidak diketahui ayah dan ibunya atau telah ditelantarkan. Begitu pula dengan anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu peran warga negara. Sesuai aturan pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, warga negara ialah bangsa Indonesia asli dengan orang-orang bangsa lain yang secara yuridis disahkan sebagai warga negara Indonesia. Peran seorang warga negara dapat dilihat dari ada tidaknya sifat dan sikap aktif, pasif, positif, dan negatif sebagai konsep kristalisasi dan prinsip-prinsip demokrasi politik maupun konsep pendukung demokrasi yang lainnya, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial. Adapun wujud, peran serta warga negara di bidang kehidupan bernegara diantaranya yaitu 1. Peranan warga negara dalam bidang hukum. Peran serta warga negara dalam bidang hukum ini merupakan konsep yang sesuai dengan asas hukum dan aturan yang berlaku, yaitu jaminan persamaan di hadapan hukum atau dikenal dengan istilah equality before the law. Selanjutnya yaitu peran warga negara dalam bidang politik. Peranan warga negara dalam bidang politik menjadi hal penting untuk meningkatkan perkembangan negara Indonesia. Urgensinya adanya peran serta warga negara dalam bidang politik dikarenakan bersinggungan langsung dengan segala kebijakan dan keputusan politik pemerintah demi kepentingan rakyat Indonesia. Menurut Sri Janti 2008, halaman 29-42. Yang ketiga yaitu peran warga negara dalam bidang sosial dan budaya. Konsep ini berdasarkan pada teori persamaan sosial. Artinya, persamaan ini mengacu pada tidak adanya perbedaan-perbedaan status dan kelas di berbagai lapisan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat mempunyai persamaan kedudukan, harkat, dan martabat. Peran serta warga negara di bidang sosial ini sangat memungkinkan dalam upaya menghasilkan sikap diskriminatif terhadap agama, ras, suku, bangsa, dan budaya. Yang terakhir yaitu peranan warga negara dalam bidang ekonomi. Peran serta warga negara di bidang ekonomi berkaitan dengan persamaan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa perspektif tentang persamaan ekonomi yang bisa dilakukan diantaranya adalah mewujudkan pengembangan ekonomi Pancasila yang berlandaskan
atas kekeluargaan. Controlling kinerja pemerintah mengenai kebijakan ekonomi dan pembangunan sistem perekonomian nasional yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya silakan. Untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat dan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara juga mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Syarat memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Dan yang terakhir, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. 7. Hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang pertama, ada hak warga negara. Hak warga negara ialah orang-orang yang mendiami wilayah suatu negara dan telah disahkan secara yuridis oleh sistem hukum negara menjadi bagian dari negara tersebut. Warga negara dijamin oleh undang-undang dalam mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa adanya diskriminasi. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang warga negara diantaranya, yang pertama, hak mendapatkan perlindungan. Hak ini adalah hak yang sangat penting karena setiap warga negara dimanapun berada wajib mendapat perlindungan secara komprehensif dari pemerintahan untuk merasakan kenyamanan dalam menjalankan segala bidang kehidupan, baik berbangsa maupun bernegara. Yang kedua, hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara konseptual, setiap warga negara telah diakui dan dijamin negara dalam memperoleh pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 27 ayat 2 bab 10 Undang-Undang 1945 tentang warga negara yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, hak warga negara dalam keikutsertaannya dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk berperan aktif dalam usaha bela negara sesuai amanat pasal 27 ayat 3 bab 10 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, hak beragama. Setiap penduduk Indonesia dijamin oleh negara dalam hak kebebasan beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jaminan beragama tersebut diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya. Yang kelima, ada hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia telah dijamin oleh pemerintah untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Hak warga negara tersebut telah dijamin negara dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mematuhi hukum dan pemerintahan. Kewajiban warga negara tersebut secara jelas tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Setiap warga negara berkewajiban ikut berperan aktif dalam usaha bela negara sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang intinya setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu, setiap warga negara berkewajiban untuk memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Hal tersebut selaras dengan aturan Pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Selain itu, setiap warga negara berkewajiban tunduk dan patuh terhadap pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Kewajiban warga negara tersebut sesuai dengan amanat Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk dan menaati pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk memberikan jaminan dan pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain, serta dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Setiap warga negara berkewajiban ikut berpartisipasi aktif dalam pertahanan dan keamanan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian, terima kasih.